Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang muhkam mutasyabbih yang akan disampaikan oleh teman saya Dwi Nur Fatimah dan saya sendiri Bella Ardianti. Yang pertama yaitu pengertian muhkam mutasyabih. Muhkam mutasyabih itu memiliki dua makna, dua kata. Yang pertama yaitu ayat muhkamnya sendiri. Muhkam adalah isim maf'ul dari fi'il ahkama yuhkimu yang menurut bahasa diartikan dengan menahan dari goncangan, yang menguatkan atau yang dikokohkan. Ayat muhkam menurut istilah adalah ayat yang jelas maknanya, dapat dipahami dengan melihat zahirnya, tidak mempunyai kemungkinan dihapus hukumnya, dan tidak memerlukan keterangan dari ayat lain untuk memahaminya. Yang kedua yaitu ayat mutasyabihnya sendiri. Ayat mutasyabih berasal dari fi'il tasyabaha yatasyabahu, yang menurut bahasa berarti apa-apa yang saling menyerupai satu sama lain. Mutasyabih menurut istilah ialah ayat-ayat yang tidak diketahui makna sebenarnya oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang memiliki banyak tafsiran, ayat yang tidak bisa dipahami menurut zahir lafaz sehingga membutuhkan keterangan lain untuk menjelaskannya. Kenapa sih adanya ayat mutasyabihat? Karena yang pertama, kesamaran lafaz mufrad. Kesamaran lafaz mufrad dibagi menjadi dua. Yaitu kesamaran lafaz mufrad gharib yang artinya asing. Contohnya dalam Al-Quran ialah kata abban dalam ayat 31 surat Abasa. Kata abban wa abban jarang terdapat dalam Al-Quran, sehingga kata abban ialah kata asing. Kemudian ayat selanjutnya berbunyi mata'an lakum wali an'amikum, yang artinya untuk kesenangan kamu dan binatang-binatang ternakanmu. Sehingga jelas dimaksud kata abban dimaksud ialah rerumputan. Selanjutnya yaitu kesamaran lafaz mufrad. Selanjutnya ialah kesamaran lafaz mufrad yang bermakna ganda, yang memiliki dua arti atau sinonim, yang memiliki sinonim. Yang sebab-sebab adanya ayat mutasyabihat yang kedua ialah kesamaran pada makna ayat, seperti dalam ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat Allah, seperti sifat-sifat rahmat rahimnya atau sifat kudrat iradat maupun sifat lainnya, dan seperti makna dari ihwal dari hari kiamat, kenikmatan surga, siksa kubur dan sebagainya. Sebab-sebab adanya ayat mutasyabihat yang ketiga ialah kesamaran pada lafaz dan maknanya. Seperti contoh ayat 189 surat Al-Baqarah yang berbunyi walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqo, yang artinya dan bukanlah kebijakan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebijakan itu ialah kebijakan orang-orang yang bertakwa. Nah, sebab kesamaran dalam ayat tersebut terjadi pada lafadznya karena terlalu ringkas. Juga terjadi pula pada maknanya karena termasuk adat kebiasaan khusus orang Arab, sehingga dalam memahami ayat ini akan sulit bagi orang-orang yang bukan termasuk orang Arab. Dan sejatinya ayat tersebut adalah diperuntukkan untuk orang yang sedang melakukan ihram, baik haji maupun umroh. Macam-macam ayat mutasyabihat. Menurut Abdul Jalal, macam-macam ayat mutasyabihat itu ada 3 macam. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua ialah ayat-ayat yang mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengajian yang mendalam atau dengan cara berdiskusi. Contoh, pencirian mujmal, menentukan mutasyarok, mengqayyidkan yang mutlak, menertibkan yang kurang tertib. Yang terakhir yaitu ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam, yaitu orang-orang yang khusus. Hal ini termasuk urusan-urusan yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang rosih, yaitu atau orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuan. Pendapat ulama mengenai ayat muhkamat dan mutasyabihat itu ada dua pendapat mazhab. Yang pertama mazhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan mengimani sifat-sifat mutasyabihat itu dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Sedangkan mazhab khalaf, yaitu ulama yang menakwilkan lafaz yang makna lahirnya mustahil kepada makna yang lain dengan zat Allah. Karena itu mereka disebut pula mu'awilah atau mazhab takwil. Faedah adanya ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama yaitu faedah adanya ayat muhkamat. Yang pertama, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang kemampuan bahasa Arabnya lemah, orang yang bahasa Arabnya kurang. Yang kedua yaitu memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya ayat yang disebut dengan ayat muhkamat. Yang ketiga, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajaran ayat muhkamat. Yang keempat, mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran karena lafaz ayat-ayatnya telah mudah diketahui, gampang dipahami, dan jelas pula untuk diamalkan. Faedah selanjutnya yaitu faedah adanya ayat mutasyabihat. Yang pertama, memperlihatkan kelemahan akal manusia. Faedah selanjutnya ialah faedah adanya ayat mutasyabihat. Apa sih manfaatnya kita mengetahui ayat-ayat mutasyabihat? Yang pertama yaitu memperlihatkan kelemahan akal manusia. Akal sedang dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabihat, sebagaimana Allah memberi cobaan pada badan untuk beribadah. Seandainya akal yang merupakan anggota badan paling mulia itu tidak diuji, tentunya seseorang yang berpengetahuan tinggi akan menyombongkan keilmuannya sehingga enggan tunduk kepada naluri kehambaannya. Ayat-ayat mutasyabihat merupakan sarana bagi penundukan akal terhadap Allah karena kesadarannya akan ketidakmampuan akalnya untuk mengungkap ayat-ayat mutasyabihat itu. Yang kedua, teguran bagi orang-orang yang mengotak-atik ayat-ayat mutasyabihat, yang mempermainkan ayat-ayat mutasyabihat. Yang ketiga ialah membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Sebesar apapun usaha dan persiapan manusia, masih ada kekurangan dan kelemahannya. Hal tersebut menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah SWT dan kekuasaan ilmunya yang maha mengetahui segala sesuatu. Yang keempat ialah memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, ketinggian mutu sastra dan balaghahnya, agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu ciptaan Allah SWT. Yang terakhir yaitu mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam, yaitu menimbulkan rasa ingin mengetahui lebih dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat muhkam. Jadi cukup itu yang saya dapat jelaskan tentang ayat muhkam mutasyabihat.
Jika ada kesalahannya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri.